Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Tapi sebelumnya Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Rifki, Zaki, Nur, Alfira, Melinda. Ya, Alhamdulillah sekarang pada hadir semua ya. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa dulu. KM tolong pimpin doanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian buka buku paketnya halaman 16. Ya, silakan dibuka. Udah? Nah, kita hari ini akan membahas tentang sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan pembagiannya. Di halaman 16 tersebut ada cerita yang perlu kalian amati terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian membacanya. Ya, silakan dibaca dulu. Sudah dibacanya? Ya, siapa yang dapat menyimpulkan apa maksud dari cerita yang baru kalian baca tadi? Ya, Melinda? Ya, benar. Jadi, maksud cerita dari yang kalian baca tadi menyampaikan bahwa Allah adalah Maha Kuasa yang selalu mengetahui apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi, apapun yang dilakukan oleh makhluknya di dunia ini pasti Allah tahu. Maka dari itu sebaiknya kita sebagai hambanya yang diciptakan oleh Allah untuk selalu berbuat kebaikan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Nah, lanjut ya. Nah, dari sifat-sifat Allah itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Dan yang ketiga adalah sifat jaiz. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan antara sifat wajib, mustahil, dan jaiz tadi? Belum? Ya udah, Ibu terangin ya. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Nah, sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang sebaliknya dari sifat wajib tadi. Jadi, Allah tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang tidak layak dan disandarkan oleh kepada zatnya. Nah, sifat wajib dan sifat mustahil itu ada berapa? Coba lihat di bukunya. Itu ada 20 sifat wajib yang harus kita ketahui. Nah, ada yang udah hafal apa aja dari sifat-sifat tersebut? Belum? Nah, untuk memudahkan kalian mengingat sifat-sifat tersebut, Ibu punya lagu agar kalian cepat hafal. Dengerin ya. Wujud kidam baqamu khalaqatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadahniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basur kalam qaridan muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu 20 sifat wajib yang Allah miliki. Kan udah Ibu kasih contoh nih tadi lagunya dari sifat-sifat wajib bagi Allah. Coba sekarang bareng-bareng ya dibaca sifat-sifat wajib bagi Allahnya. Yuk. Wujud kidam baqamu khalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadahniyat kudrat iroda ilmu hayat sama basar kalam qaidan muridan haliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, sekarang kalian udah hafal ya apa aja dari ke-20 sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, berhubung sifat wajib bagi Allah itu ada 20, berarti sifat mustahil bagi Allah pun ada 20. Apa aja ya? Yang pertama, sifat wajibnya adalah wujud, berarti sifat mustahilnya adalah adam. Apa sih arti dari wujud dan adam ini? Wujud artinya ada, sedangkan adam ini artinya tidak ada. Berarti di sini menunjukkan bahwa Allah itu ada, walaupun Allah tidak menampakkan dirinya, tetapi Allah memperlihatkan apa saja ciptaan-ciptaannya yang telah Allah
berikan di dalam alam semesta ini. Nah, yang sifat wajib kedua adalah qidam, yang artinya terdahulu. Maksud terdahulu ini adalah Allah menciptakan dulu si pembuat kayu tadi agar bisa menciptakan meja, bisa menciptakan kursi atau benda-benda lainnya. Jadi Allah terlebih dahulu mendahulukan si pembuatnya gitu. Nah, lanjut ya. Dan yang ketiga adalah sifat wajib baqo, yang artinya kekal. Nah, maksud kekal di sini menandakan bahwa Allah itu tidak bisa meninggal, ya tidak rusak. Nah, kan lawan dari baqo itu adalah fana, yang artinya rusak atau binasa. Jadi Allah tidak bisa ditandingi oleh manusia. Walaupun Allah hidup, tetapi Allah tidak akan pernah mati. Sedangkan manusia, mereka diberikan kehidupan, akan tetapi jika sudah saatnya, maka manusia akan mati dan kembali kepada Allah. Ya. Yang selanjutnya adalah mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Dan sifat mustahilnya adalah mumasalatul lil hawadisi, yang artinya sama dengan makhluknya. Di sini bisa diartikan bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Allah itu tidak bisa juga dibandingi dengan makhluk ciptaannya, karena Allah adalah Maha yang paling sempurna. Gitu. Selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri dengan zatnya sendiri. Yang artinya adalah Allah itu tidak perlu bantuan yang lainnya. Jadi Allah bisa melakukannya sendiri tanpa perlu bantuan. Sedangkan makhluk ciptaannya adalah yang bersifat ihtiyajul li ghairihi, yang artinya adalah memerlukan pertolongan yang lainnya. Sebagaimana manusia itu tidak bisa hidup sendiri, karena pada dasarnya manusia bersifat sosialisasi, butuh orang lain untuk membantunya agar hidupnya berlangsung lebih lama. Nah, itu adalah kelima dari sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Sebelum lanjut, udah paham belum dari apa perbedaan sifat wajib dan mustahil bagi Allah? Ya, sudah. Nah, untuk sifat wajib bagi Allah itu dibagi lagi ke dalam 4 bentuk. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Apa sih sifat nafsiyah itu? Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Maksudnya, sifat nafsiyah ini kan ada satu, yaitu wujud. Nah, wujud ini hanya bisa berhubungan dengan Allah saja, tidak bisa dihubungkan dengan makhluk lainnya. Seperti itu. Dan yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan tidak patut bagi Allah. Nah, sifat salbiyah ini ada 5 dari sifat wajib tadi. Yang pertama adalah sifat qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Maksud dari sifat menolak dari segala sifat-sifat yang tidak layak ini adalah sifat ini hanya dimiliki Allah semata, tidak bisa dihubungkan dengan makhluk lainnya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan makhluk ciptaan Allah. Nah, seperti itu. Terus sifat yang ketiga ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaannya. Nah, kalau sifat ma'ani ini bisa saja ada pada makhluk ciptaan Allah. Misalnya tuh seperti kehidupan. Nah, Allah kan hidup. Nah, sedangkan makhluk ciptaannya juga hidup, akan tetapi makhluk ciptaan Allah ini pada waktu yang telah ditentukan pasti akan kembali kepada Allah atau meninggal. Nah, seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah
sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini adalah sifat yang selalu ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Nah, sifat ma'nawiyah ini ada hubungannya dengan sifat ma'ani yang tadi. Maksudnya adalah, jadi sifat ma'ani sama ma'nawiyah ini saling berkaitan. Nah, dari sifat ma'nawiyah ini terdapat 7. Yang pertama adalah kirodan, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Maksud dari ma'nawiyah ini adalah misalnya tuh ada suatu kerajaan. Nah, suatu kerajaan itu pasti kan punya seorang raja yang berkuasa. Nah, begitupun dengan Allah. Allah pun berkuasa. Akan tetapi Allah itu tidak bisa digantikan oleh siapapun posisinya. Nah, sedangkan si raja yang tadi itu bisa digantikan oleh siapapun. Bahkan jika dia sudah meninggal, mungkin dia akan digantikan oleh yang lainnya. Seperti itu. Nah, itu dari sifat-sifat wajib Allah yang dibagi menjadi 4. Nah, yang selanjutnya adalah sifat jaiz. Nah, sifat jaiz ini adalah sifat kebebasan bagi Allah. Maksud kebebasan dari Allah ini adalah Allah bebas melakukan apapun yang Dia inginkan, baik itu mau menciptakan atau memusnahkan sesuatu, itu hanya kehendak Allah. Jadi Allah bebas melakukan apapun gitu. Seperti itu, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz ini ialah sifat kebebasan untuk berbuat sesuatu. Yang selanjutnya adalah sifat zaiz bagi Allah. Apa sih sifat zaiz itu? Sifat zaiz adalah sifat kebebasan bagi Allah, yaitu Allah bebas melakukan apapun yang Dia inginkan. Allah bebas menciptakan atau memusnahkan apapun yang Dia kehendaki. Nah, dari kebebasan-kebebasan ini ada 2 yang Allah miliki, yaitu yang pertama adalah kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 68, yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa apa yang kehendak diciptakan Allah tergantung pada kehendaknya. Jadi Allah bebas mau menciptakan atau memusnahkan. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia inginkan. Ini pun terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 26, yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah semua perjalanan kehidupan seorang manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Baik buruk dan baik yang memang benar-benar baiknya itu sudah ditentukan. Mau senang, mau sedih, itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, seperti itu. Akan tetapi jika kita ingin mengubah yang buruk menjadi baik, kita perlu berikhtiar agar Allah memberikan kebaikan kepada diri kita. Nah, mungkin sekian dari materi hari ini. Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, tolong buka buku paket halaman 27-nya. Di situ ada latihan soal. Ibu harap kalian mengerjakannya di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahasnya ya di bareng-bareng untuk diperiksanya. Ya, mungkin sekian ya pembelajaran hari ini. Tutup dengan alhamdulillah. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.